Selamat nonton Blue Film, Om. Berlatar di negara Cina, kisah diawali dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita, yakni seorang master kungfu bernama Wu. Ini orangnya. Saat ini Wu sedang melakukan sebuah gerakan yang terinspirasi dari Stephen Chow di Shaolin Soccer, yakni posisi split kaki 90 derajat, yang hal tersebut memancing perhatian semua orang, tidak terkecuali anak kecil Bantangul ini. Saat itulah muncul seorang pria paruh baya yang sedang dikejar oleh kelompok mafia, di mana mereka tersengaja mendorong jatuh bocah tersebut hingga dia menangis karena es krimnya terinjak. Karena kesal, Wu pun akhirnya turun dari gerakan splitnya, di mana kita semua akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan sepatu yang dia pakai. Entah apa itu, kita akan tahu nanti. Wu pun akhirnya menghampiri kelompok mafia tersebut dan bertanya tentang siapa orang yang telah menginjak es krim si bocah ini. Karena tidak kooperatif, mulailah Wu menghajar satu persatu dari mereka, di mana pukulan dan tendangannya sangat-sangat kuat sampai-sampai membuat musuh-musuhnya terlempar jauh, tapi tidak sejauh Sing di film Kung Fu Hustle. Orang yang Wu selamatkan bernama Ji Sanli, kita panggil saja Pak Lili. Pak Lili ini merupakan orang terkaya di kota, sehingga atas pertolongannya Pak Lili pun memberikan uang, tapi langsung ditolak oleh Wu. Ketika Wu kembali ke anak kecil tadi, tiba-tiba muncul beberapa mobil yang mengepungnya, yang ternyata itu adalah adik seperguruannya yang bernama Jiang Li. Kita panggil saja Jajang. Ini bebenguknya. Wu pun diajak Jajang ke tempat tinggalnya yang kini dia sudah sukses, di mana Wu langsung menunjukkan abu kremasi guru mereka berdua, yang hal tersebut langsung disambut tangis histeris oleh si Jajang. Sedikit flashback ke masa lalu, mereka berdua ini dulunya adalah murid di sebuah perguruan bela diri paling ternama di Cina, di mana signature jurus dari perguruan tersebut dikenal dengan nama kaki besi alias jurus kaki besi, yang secara harfiah orang yang akan mewarisi jurus tersebut memang benar-benar akan menggunakan sepatu besi di kakinya, yang orang tersebut adalah Wu yang sudah 8 tahun memakai sepatu besi seberat 25 kg. Jajang sendiri sebenarnya punya pengalaman pahit dengan sang guru, oleh karena dia ketahuan mencoba mencuri sepatu besi karena iri dengan Wu yang ditunjuk sebagai pewaris jurus tersebut. Hari itu juga Wu diajak Jajang ke tempat kerjanya, yang ternyata dia adalah seorang bos sekaligus direktur utama dari sebuah perusahaan jasa pengawalan dan keamanan. Secara kebetulan Jajang kedatangan seorang klien yang kebetulan sedang membutuhkan seorang pengawal, yang orang tersebut ternyata adalah Pak Lili, orang yang sempat diselamatkan oleh Wu tadi siang. Setelah melihat satu persatu kemampuan anak buah Jajang, Pak Lili pun justru menundukkan pilihannya kepada Wu yang sedang santai di atas kandang anjing, di mana Jajang segera membujuk Wu untuk terima tawaran ini, karena selain dirinya bisa punya pekerjaan, Wu juga bisa punya wawasan baru dengan menjadi pengawal seseorang paling kaya di kota ini. Di mobil, Pak Lili pun mengungkapkan alasan kenapa dia memilih Wu. Pertama, karena Wu sudah menyelamatkannya. Kedua, dia melihat bahwa Wu adalah orang yang sederhana dan tidak akan neko-neko. Wu pun diajak Pak Lili ke sebuah nightclub untuk menjemput putri semata wayangnya yang akan dijaga oleh Wu, di mana saat teman prianya bertindak rese, Wu pun langsung membereskannya dengan cepat. Dan inilah babangus putri paling kaya di kota ini. Dia bernama Fei Fei. Sempat ditawari uang agar Wu melepaskan tugasnya. Wu yang seorang master kungfu berkepribadian kuat pun tentu tidak bisa dirayu oleh uang, sehingga dengan terpaksa Fei Fei harus menerima jika mulai sekarang dia akan terus ditemani oleh Wu sang pengawal berkaki besi. 每天枪林弹雨九死一生，你有几条命陪我玩啊？城里很危险的，回山里吧。 Malamnya Fei Fei sengaja menyuruh temannya untuk menggoda Wu, namun dengan iman yang kuat dan beban ekonomi yang berat membuat Wu tak sempat untuk memikirkan hal-hal tidak penting seperti ini, karena ketika sudah fokus pada satu tugas, dia akan melakukan tugasnya dengan baik tanpa mencela-mencela kemana-mana. 这种级别我对付不了。
Keesokan paginya ketika sarapan, Wu pun menetap curiga kepada para pelayan restoran di mana Wu langsung mempiting salah satu waiter oleh karena telah menuangkan wine yang tanggalnya sudah kadaluarsa. Entah apa yang ada di pikiran Wu saat ini, dia tiba-tiba masuk ke toilet wanita dan mengagetkan Fei Fei ketika dia sedang modal, di mana saat Wu akan membawanya ke mobil tiba-tiba muncullah beberapa orang yang menantangnya bertarung, sehingga ketika dia sedang disibukkan, Fei Fei pun diculik dan dibawa oleh sebuah mobil yang misterius. Dari sinilah kita akan mulai takjub kepada Wu ketika dia bisa berlari sangat cepat dan bergerak sangat lincah, yang padahal seperti kita tahu di kakinya terdapat sepatu besi yang ukurannya tidak main-main, pasti berat dan sangat menyulitkan. Dan jika dengan memakai sepatu besi seberat 25 kg saja dia bisa bergerak selincah itu, bagaimana jika dia melepaskannya? Wu pun berhasil menyusul mobil si penculik dan berdiri menghalangi jalannya, yang bukannya menghindar, Wu justru berlari ke arah mobil tersebut dan... Akhirnya Wu berhasil menyelamatkan Fei Fei dan membawanya pulang dengan selamat kembali ke rumahnya. Di rumah, Fei Fei berterima kasih atas tindakan heroiknya tadi siang, kemudian bertanya mengenai bagaimana cara Wu bisa mengetahui kalau para pelayan di restoran itu adalah gadungan. Wu menjelaskan bahwa setelah belajar kungfu selama bertahun-tahun, intuisinya pun ikut menajam setajam spider sense, bahasa tubuh, micro expression, fisik, detail-detail kecil mampu teranalisis dengan baik, sehingga Wu bisa langsung mengetahui jika mereka adalah para mafia yang berniat untuk menculik putri paling kaya di kota ini. 这样去挑一点，就当我送给你的。我还是习惯穿自己的衣服。 Singkat cerita, Wu pun dipanggil oleh Jajang ke sebuah tempat. Di situ Jajang meminta Wu untuk berhenti bekerja sesuai dari perintah bos besar mereka. Ketika ditanya kenapa, Jajang hanya menjawab, "Lakukan saja, kau tidak akan mengerti." Karena sudah diberi amanah oleh Pak Lili untuk menjaga Fei Fei sebaik mungkin, Wu pun menolak menuruti perintah dari Jajang, yang hal itu membuat Jajang mulai merasakan ada merasakan ada emosi dan kekesalan. Karena sudah kepalang nafsu, Jajang pun mengungkit tentang jurus sepatu besi yang diberikan oleh guru mereka berdua, mengatakan jika mendiang guru telah pilih kasih dan mewariskan jurus kaki besi kepada Wu hanya gara-gara Wu adalah murid kesayangannya. 护卫者忠于其主，以命相守。别说了，师傅既然已经把铁鞋传了给你。 Pertarungan pun pecah di mana Jajang melakukan serangan secara tiba-tiba. Yang perlu diketahui bahwa Jajang ini juga bukan orang sembarangan. Dia merupakan pemilik jurus tangan besi yang bahkan Wu sendiri agak kewalahan ketika menerima setiap pukulan yang dilayangkan oleh si Jajang ini. Ketika Wu sudah mengeluarkan tendangannya, di situ kita bisa melihat keringat mengucur dari dahi si Jajang, pertanda dia merasakan takut akan jurus kaki besi yang melegenda itu. Sehingga karena terlanjur malu, Jajang pun memutuskan tali persaudaraan mereka dan tak akan pernah membantu apa-apa lagi jika Wu mengalami kesulitan. 不要跑段义，恩断义绝。 Sementara itu kita akan dibawa ke markas sang bos besar mafia yang merupakan bosnya si Jajang. Ternyata Pak Lili dulunya adalah partner dari bos besar yang tidak diperlihatkan wajahnya ini. Setelah bertahun-tahun tidak akur, si bos besar khawatir jika Pak Lili akan buka suara mengenai kejahatan rahasia atau bisnis ilegal yang mereka lakukan dahulu. Sehingga dia mengirim beberapa orang untuk menangkapnya, mencoba menculik putrinya, yang ternyata pelaku semua insiden tersebut adalah ulah dari si bos besar ini. 你不要害我女儿，有种你出我！ Kembali ke Wu dan Fei Fei yang sedang dikejar oleh para penjahat, di mana saat Wu sedang sibuk berkelahi, lagi-lagi Fei Fei berhasil diculik dan dibawa ke sebuah gudang kosong, yang di situ sudah banyak sekali para penjahat yang menunggu, yang kebanyakan dari mereka ternyata adalah para pengawal yang merupakan anak buah si Jajang. Meskipun memiliki jurus kaki besi dengan sepatu besi di kakinya, Wu tetap saja kewalahan jika harus menghadapi mereka semua sekaligus. Apalagi para penjahat yang dikirim kali ini bukan penjahat sembarangan, melainkan para pendekar yang memiliki keahlian masing-masing, sehingga cukup sukar bagi Wu untuk bisa mengalahkan mereka semua sekaligus.
Wu pun dilempar dan ditabrak mobil hingga membuat temboknya jebol, kemudian ditarik dan dimasukkan ke dalam lubang untuk dikubur hidup-hidup. Bahkan orang yang menguburnya sendiri adalah si Jajang, yang kita bisa melihat dia sebenarnya agak berat melakukan hal tersebut, tetapi karena demi karir dan baktinya kepada sang bos besar, Jajang dengan tega melakukan hal itu kepada kakak seperguruannya sendiri. Dengan kekuatan air hujan yang membuat tanahnya menjadi lembek, Wu pun bangkit dari kubur dan berteriak mengarah ke langit, pertanda dia sudah sangat kecewa kepada adik seperguruannya yang tega berniat membunuh saudaranya sendiri. Tak ingin membuang waktu dan membiarkan Fei Fei kehilangan hidupnya, Wu pun nekat menghancurkan sepatu besi yang telah melekat selama 8 tahun di kakinya. Yang mana dari sini akhirnya kita akan melihat seberapa hebat, cepat, dan lincahnya Wu tanpa memakai sepatu besi seberat 25 kg tersebut. Dengan mengenakan jas rapi punya Pak Lili, juga kacamata yang dibeli dari pasar Cikurubuk, Wu pun berjalan dengan pededednya dengan gerakan yang di slow motion, yang pada saat bersamaan atau pada saat sudah berada di markas si Jajang, Wu langsung disambut oleh ratusan anak buah Jajang yang siap untuk menghajarnya ramai-ramai. Tanpa pemberat di kakinya, kini Wu bisa bergerak super lincah dari sebelumnya, di mana Wu lagi-lagi menggunakan jurus yang sama dengan Xing di Kung Fu Hustle, yaitu jurus menginjak jari kaki yang dilakukan sedikit berbeda dan beradrenalin. Pasukan yang terus bermunculan tetap tak mampu menumbangkan seorang Wu, bahkan tameng sekalipun langsung dibuat penyo karena saking keras dan kuatnya cokor si Wu ini. Tibalah di sebuah ruangan yang diisi oleh 3 pendekar yang sempat mengalahkannya waktu di gudang. Kali ini Wu mampu mematahkan kedua kaki si pria besar, menghancurkan si penjahat berpedang, dan melemparkan si pria berantai hingga dia tak sadarkan diri. Tibalah di ruangan utama sang bos besar, yang di situ ada semua orang termasuk Jajang. Melihat bebenguk sang bos besar, Wu pun langsung menunjukkan tanda lahir di tangan kirinya, yang hal tersebut langsung membuat si bos besar terkejut karena ternyata Wu adalah anak kandung si bos besar yang sempat dibuangnya waktu masih kecil. Saat itulah kita akan dibawa ke flashbacknya Pak Lili ketika dia dan si bos besar masih melakukan bisnis ilegal. Saat itu mereka berdua diberitahu jika anak-anak mereka sedang dalam bahaya, yang ternyata Wu dan Fei Fei sudah saling mengenal ketika masih kanak-kanak. Ketika itu ada seekor serigala yang hampir menerkam mereka berdua, di mana si bos besar alias ayahnya Wu melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika tatapan Wu kecil mampu menakuti seekor serigala yang beringas. Setelah kejadian itu, para ahli tabib dan dukun sakti mengatakan jika Wu anaknya memiliki aliran qi yang sangat tinggi hingga mampu menyerap energi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sial lah, itu pembawa sial. Mulai dari ibunya yang tewas ketika melahirkan dia, sampai-sampai masalah yang terjadi pada hidupnya seolah disebabkan oleh Wu kecil yang tidak berdosa. Akibat usulan para dukun tidak bertanggung jawab tersebut, si bos besar pun nekat membunuh Wu anaknya sendiri dengan cara menjatuhkannya ke bawah jurang, yang tanpa disadarinya Wu berhasil selamat dan diangkat menjadi murid oleh seorang master guru bela diri. Kembali ke situasi sekarang, di mana saat Wu akan ditembak, Jajang dengan cepat mencegahnya, bukan karena sudah berubah atau ingin menyelamatkannya, tetapi lebih ke tidak terima jika dia mati sebelum bisa bertarung dengannya. Karena saat ini Jajang sudah mengenakan sebuah iron gauntlet atau sarung tangan besi sesuai dengan jurus yang dikuasainya, yaitu jurus tangan besi. Pertarungan pun pecah antara si kaki besi versus tangan besi, di mana jurus keduanya sangat-sangat luar biasa sampai-sampai membuat properti hancur berantakan. Sempat kewalahan di awal-awal, Wu pun berhasil melumpuhkan satu persatu titik vital Jajang, dimulai dari tulang rusuk, tulang kaki, dan beberapa bagian lain yang membuat Jajang kalah hingga ditembak oleh anak buah si bos besar.
Tak lama setelah itu anak buah pun menembak Wu tepat di dada sebelah kiri yang sudah pasti mengenai jantungnya. Namun tiba-tiba ternyata sejak lahir Wu memiliki posisi jantung yang sedikit abnormal, yaitu tumbuh di sebelah kanan, yang hal tersebut sudah diketahui oleh si bos besar alias ayahnya sendiri. Dengan totokan jari maut, Wu sempat akan membunuh beliau atas semua perbuatannya, namun Wu masih eling ketika tindakan tersebut justru akan membuatnya terlihat tidak ada bedanya dengan beliau, di mana Wu akhirnya membiarkan beliau hidup karena dengan usia dan kondisi tanpa anak buahnya seperti sekarang ini akan jauh membuat beliau lebih menderita ketimbang mati dan selesai begitu saja. Setelah semua selesai, Fei Fei pun kembali ke kehidupannya sebagai crazy rich paling crazy di kotanya. Sementara Wu terlihat berdiri di tepi tebing sambil menyebarkan abu kremasi guru tercintanya. 我要走了。我不会成为像你一样的人。 Tamat. Mas, bangun mas. Filmnya udah habis. Kontrakan saya kan cuma sampai beduk subuh. Merinding disco.